Klorofluorokarbon atau yang disebut sebagai CFC adalah senyawa haloalkana yang hanya tersusun atas rantai panjang atom karbon berikatan dengan atom klor dan fluor. CFC banyak digunakan pada refrigerator dan AC. Senyawa ini mengakibatkan emisi gas rumah kaca yang dapat mengikis lapisan ozon di atmosfer, menyebabkan jumlah sinar UV yang masuk ke bumi lebih banyak dan sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Sedangkan, dalam aspek lingkungan, kebocoran ozon meningkatkan suhu bumi menjadikan es di kutub mencair dan menyebabkan perubahan iklim secara global. Dalam kehidupan sehari-hari, kegunaan klorofluorokarbon dapat dengan mudah kita temukan. Contohnya pada alat pendingin udara atau AC. Klorofluorokarbon digunakan pada pendingin udara sebagai bahan yang aktif dalam instalasi AC. Dalam istilah AC, kita lebih mengenalnya dengan sebutan freon AC. Selanjutnya adalah kulkas atau refrigerator. Sama halnya dengan AC, di dalam instalasi kulkas juga ditanamkan secara permanen bahan klorofluorokarbon. Nah, selanjutnya, pada bahan pelarut klorofluorokarbon yang disematkan pada bahan pelarut digunakan untuk kilang-kilang elektronik. Bahan pelarut ini dibuat untuk bahan pembersih dan untuk tujuan mengeringkan minyak. Selanjutnya, kita temukan pada bahan dorong klorofluorokarbon juga digunakan pada penyemprot udara, pendorong kaleng, pengharum udara, penyemprot rambut, bahkan parfum. Karena sifat dari senyawa klorokarbon ini memiliki tekanan yang dapat digunakan sebagai penyembur atau pendorong parfum. Yang terakhir adalah bahan aktif pemadam kebakaran. Klorofluorokarbon digunakan juga untuk bahan pemadam kebakaran, karena sifatnya dapat menyemburkan sesuatu dan juga memiliki tingkat suhu yang rendah sehingga dapat memadamkan api dengan tingkat suhu yang tinggi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa CFC mempunyai kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi di samping kegunaan tersebut, CFC juga mempunyai dampak negatif jika penggunaannya berlebihan. Contohnya yang pertama, CFC dapat menyebabkan kerusakan pada lapisan ozon. CFC dapat merusak lapisan ozon karena mengandung klorin. Pada radiasi ultraviolet, di ketinggian dapat menyebabkan lapisan ozon menguraikan CFC sehingga ikatan C-Cl-nya akan terputus. Kemudian akan menghasilkan radikal-radikal bebas klorin. Di dalam kondisi ini, klorin berpotensi untuk merusak sejumlah besar ozon sehingga terjadi penipisan. Lalu yang kedua, dapat meningkatkan sinar UV. Terlebih sinar UVB gas CFC yang naik ke atmosfer dapat merusak lapisan ozon. Lapisan ozon akan menyebabkan semakin tinggi intensitas paparan sinar ultraviolet atau UVB yang berdampak pada kerusakan sistem pelindungan alami makhluk hidup, sehingga meningkatkan kerentanan ketahanan pada hewan, manusia, dan juga tanaman. Pada manusia, paparan sinar UVB dapat menyebabkan katarak dan menurunnya kekebalan sel-sel kulit yang dapat berujung pada kanker kulit. Hal ini dapat juga terjadi pada hewan. Radiasi sinar UVB yang berlebihan dapat menghambat metabolisme tanaman sehingga pertumbuhan tumbuh lebih lambat dan juga menjadi kerdil. Dampak paparan sinar UVB terhadap ekosistem perairan berakibat buruk pada distribusi fitoplankton yang menjadi dasar rantai makanan di perairan. Selain itu, juga dapat menghambat perkembangan awal dari ikan, udang, kepiting, amfibi, dan hewan lainnya, serta menurunkan kapasitas reproduksi dan menghambat perkembangan larva. Yang ketiga, dapat menyebabkan pemanasan global. Satu molekul CFC-11 misalnya memiliki potensi pemanasan global sekitar 5.000 kali lebih besar dari sebuah molekul karbon dioksida. Contohnya gas efek rumah kaca, disebabkan oleh karena naiknya konsentrasi gas karbon dioksida atau CO2 dan gas-gas lain di atmosfer. Kenaikan konsentrasi gas CO2 ini disebabkan oleh kenaikan pembakaran bahan bakar minyak atau BBM, batu bara, dan bahan bakar organik lainnya yang melampaui kemampuan tumbuh-tumbuhan dan lautan yang mengabsorpsinya. Menurut perhitungan simulasi efek rumah kaca telah meningkatkan suhu rata-rata bumi 1-5 derajat Celcius. Bila kecenderungan peningkatan gas rumah kaca tetap seperti sekarang, akan menyebabkan peningkatan pemanasan global antara 1,5 sampai 4,5 derajat Celcius sekitar tahun 2036. Dengan meningkatnya konsentrasi gas CO2 di atmosfer, maka akan semakin banyak gelombang panas yang dipantulkan dan permukaan bumi yang diserap oleh atmosfer. Hal ini akan mengakibatkan suhu permukaan bumi menjadi meningkat yang dapat mengakibatkan adanya perubahan iklim yang ekstrim di bumi. Hal ini dapat mengakibatkan terganggunya hutan dan ekosistem lainnya, sehingga mengurangi kemampuannya untuk menyerap karbon dioksida di atmosfer. Karena besarnya dampak negatif yang dihasilkan saat penggunaan CFC, maka terdapat langkah-langkah untuk mengurangi emisi gas CFC. Yang pertama, mematikan AC jika suhu udara saat itu sedang tidak panas. Yang kedua, mengatur suhu agar sesuai dengan suhu ruangan yang seharusnya. Pengaturan suhu aman berkisar 22-25 derajat Celcius, karena kisaran suhu tersebut tidak membutuhkan daya listrik yang besar. Yang ketiga, menutup pintu dan jendela selama AC menyala serta menggunakan timer untuk mengatur lama waktu pemakaian AC. Yang keempat, jangan pernah sekali menyetel suhu AC yang terlalu rendah atau terlalu panas. Suhu yang terlalu rendah dapat meningkatkan daya penggunaan listrik yang lebih besar, sedangkan suhu yang terlalu panas dapat merusak AC freon. Dan yang terakhir, menutup kembali pintu kulkas setelah dibuka.